bukan syariatnya Allah. Karena selama ini kitalah yang menjadi raja, kitalah yang mentuhani hidup dan badan ini, tak apapun syariat yang kita kerjakan. Karena itulah selama manusia belum mengenal Allah sebagai Tuhan yang mentuhani diri manusianya, maka selamanya manusia tidak akan rela dan ridho bila syariat-syariat yang dikerjakan itu adalah sesungguhnya syariatnya Allah, syariatnya hidup. Karena sudah sangat lamanya manusia menjadi penguasa di hati ini, karena sudah sangat amat lamanya manusia menjadi raja di hati ini yang merajai hidup dan badan ini, karena sudah sangat amat lamanya diri manusia mengaku-ngaku bahwa hidup ini hidupnya manusia, maka manusia akan sangatlah berat, sangat amatlah sulit untuk mengembalikan lagi kekhalifaannya kepada Allah. Karena di dunia ini hamba hanya diutus sebagai khalifah, sebagai wakil Allah, bukan malah menjadi Allah, bukan malah menjadi penguasa. Selama ini tampilan kita, posisi kita selama ini di hati kita kan seolah-olah kita yang jadi Tuhan, seolah-olah kita yang jadi Allah, tapi kita tidak terasa, tapi kita tidak menyadarinya. Mari kita buktikan secara nyata. Contoh, selama ini kita menggaibkan Allah di hati kita. Selama ini kita mentiadakan Allah di hati kita. Apakah itu yang dikatakan bertuhan? Sedangkan yang wujud, yang nyata, yang berkuasa atas hati kita selama ini adalah hawa nafsu kita sendiri, nama kita sendiri sebagai nama hidup yang merajai badan ini. Apakah ini yang disebut bertuhan? Bila yang wujud di hati kita selama ini wujud diri manusia kita, berarti yang wujud inilah yang selama ini kita dewa-dewakan, kita mulia-muliakan, kita Tuhan-Tuhankan di hati kita selama ini. Otomatis seluruh perbuatan, otomatis seluruh ibadah, otomatis seluruh sholat yang kita kerjakan larinya, pulangnya, kembalinya adalah kepada alam yang fana, kepada alam kehancuran, kepada diri manusianya yang merasa bisa, yang merasa berkuasa untuk melakukan seluruh syariat-syariat yang telah kita kerjakan selama ini. Tiada urusan babakan Allah, tiada urusan babakan ketuhanan. Karena Allah kita sangka selama ini gaib, karena Allah kita sangka selama ini tiada, maka yang mengurus seluruh ibadah itu kan bukan Allah. Karena selama ini kita tak menyembah Allah, tak pernah menyembah Allah. Jangankan menyembah, mengingat Allah saja selama ini kita tidak pernah sedetik pun. Maka dari itu, bagaimana sih bila Allah nyata di dalam diri kita, menyatakan Allah di dalam seluruh pergerakan syariat-syariat yang kita kerjakan, untuk menyatakan bahwa Allah ini sebagai Tuhan yang mentuhani diri manusia kita, maka selayaknya lah Allah kita wujudkan keberadaannya di hati kita.
Bukan seperti selama ini kita mentiadakan Allah, kita menggoibkan Allah sebagai Tuhan. Mana mungkin Allah menjadi Tuhan di hati, sedangkan Allah goib dan tiada di hati. Logika kan? Masuk akal bukan? Nah, sementara selama ini kitalah yang menjadi Tuhan, kitalah yang menjadi penguasa, kitalah yang menjadi raja, tapi kita tidak menyadarinya selama ini. Lalu bagaimana caranya kita menyatakan, menetapkan bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu hidup? Maka tetapkanlah hakikat diri sejati manusia kembali kepada hakikatnya. Apa sih hakikat diri sejati manusia itu? Bersifat adam, bersifat mati, bersifat jahlun, bodoh. Jadi seluruh sifat-sifat manusia itu adalah kebalikan sifat-sifat Tuhannya, sifat-sifatnya Allah. Pada intinya bila kita sudah menetapkan, sudah menyatakan bahwa diri manusia kita ini adalah adam, tiada, gaib, mati, maka tetapkanlah kenyataan posisi diri manusia kita yang selama ini menjadi raja, tenggelamkanlah di dalam lautan tauhid. Maka dari itu kenalilah Allah dulu. Siapa Allah itu? Allah itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah yang hidup kekal, lagi terus menerus menghidupi seluruh apapun yang diciptakannya. Jadi nyatakanlah bahwa hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita itu loh Allah. Maka lepaskanlah pengakuan diri kita tentang hidupnya Allah ini. Lepaskanlah bahwa hidup ini tak ikut punya. Sejatinya manusia kita ini mati. Dan tubuh ini sejatinya bukan tubuh kita. Inilah tubuhnya zat yang bernama Allah itu, milik Allah. Jadi lepaskanlah hidup dan badan ini, bahwa sejatinya hidup dan badan ini bukan milik manusia, akan tetapi miliknya Allah. Diciptakanlah badan-badan ini di dunia hanya untuk menjadi wakil Allah, menjadi khalifatullah. Maka dari itu di dalamnya jangan mengaku-ngaku bahwa diri manusia kita lah yang hidup. Bila kita mengaku-aku di dalam hati kita bahwa hidup ini hidup manusianya, berarti kan kita tidak amanah kepada Allah bahwa hidup ini Allah. Loh, kok kita akui sebagai hidup manusia kita? Ketika hidup ini kita akui sebagai hidup manusia kita, maka otomatis Allah yang punya hidup ini kita buang, kita hempaskan, kita adamkan, kita gaibkan di hati kita selama ini. Karena sesungguhnya hakikat sifat hawa nafsu diri manusia ini inginnya selalu ingin menjadi Tuhan, menjadi penguasa, menjadi Allah, tapi tidak disadarinya. Karena hawa nafsu itu sangatlah membelenggu, menghijab begitu hebatnya, sehingga manusia tidak menyadarinya bahwa kelakuan hawa nafsu, bahwa kelakuan diri kita selama ini seperti Allah yang menguasai jagat alam ini, yang menguasai hidup dan badan ini. Benar tidak?
Monggo kita koreksi di dalam hati kita yang terdalam. Maka dari itu ketika kita sudah mempersembahkan kembali bahwa hidup ini Allah, badan ini milik Allah, maka kembalilah kita ke alam ketiadaan. Dulu sebelum kita lahir kita ada di alam ketiadaan, alam kegoiban, alam tidak nyata. Kemudian kita terlahir sebagai terlahir dan disuruh beramanah menjadi Abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk mengabdi di dalam hidup dan badan ini, ciptaan Allah ini, badan ini. Diutus mengemban amanah agar jangan mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusianya. Ternyata manusia selama ini ingkar kepada Allah, mensekutukan Allah. Di saat detik-detik akhir balik mulailah manusia mengkotori singgahsananya Allah menjadi singgahsananya manusianya. Maka dari itu, dari suci kembali kepada suci. Maksudnya suci bagaimana? Suci dari kewujudan diri manusianya, suci dari kehidupan diri manusianya, suci dari kepemilikan diri manusianya saat bayi. Karena manusia kita belum ada, belum wujud, masih gaib. Maka dari itu, kenapa bayi itu kok dikatakan suci? Sedangkan bayi itu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah beribadah secara badaniah, secara syariat seperti yang kita kerjakan selama ini. Kenapa bayi itu kok lebih suci daripada orang-orang yang merasa dirinya bisa beribadah ribuan tahun, beribadah sebanyak mungkin, ilmunya tinggi, beramal sebanyak-banyaknya, akan tetapi nilai mereka di sisi Allah kalah dengan bayi yang suci. Bayi tidak pernah apa-apa, tidak pernah ambil wudhu, tidak pernah ngaji, mung bisanya owe. Akan tetapi disebut suci di sisi Allah. Karena apa? Maksudnya karena di dalam bayi manusianya kan tidak ada, gaib, fana, belum ada. Maka dari itu bila kita ingin kembali suci di dalam hati kita ini, jangan wujudkan diri manusianya yang menjadi Tuhan, mentuhani hidup dan badan ini. Wujudkanlah Allah yang maha suci, bahwa hidup ini Allah yang berkuasa, yang mengutus, yang memerintahkan, yang memperjalankan apa-apa pergerakan yang dilakukan oleh badan-badan ini. Pertanyaannya, bila kita sudah bisa menyatakan Allah di hati ini, apakah syariat-syariat yang seperti selama ini kita kerjakan apa masih berlaku? Nah, jawabannya begini. Jika kita masih merasa menyatakan bahwa Allah lah yang wujud di hati kita, bahwa hidup inilah Allah, jika masih merasa, berarti kan belum Allahnya yang wujud, belum Allahnya yang hidup. Akan tetapi rasa diri manusia kita hanya merasakan. Bila diri manusia kita sudah gaib, sudah fana, sudah hancur, mana mungkin diri manusia kita bisa merasakan, mewujudkan Allah dan menghidupkan hayatullah. Berarti yang jadi Tuhan masih diri kita. Bila kita masih merasakan. Bila hati kita, bila diri kita sudah tidak merasa wujud lagi, bila diri kita sudah tidak merasa hidup lagi, lah mana mungkin kita bisa bersyariat yang seperti selama ini kita kerjakan. Sedangkan kita tak punya hidup, kita tak punya wujud. Nah,
Maka dari itu ketika Allah sudah nyata kehidupannya, kewujudannya di hati kita, maka seluruh syariat-syariat yang dikerjakan oleh badan ini sudah bukan kekuasaan manusianya, karena syariat-syariat yang terjadi di dalamnya bukan syariat manusia lagi, yakni syariatullah, yakni af'alullah. Apapun yang terjadi atas badan itu bukan urusan manusia lagi, bukan tataan manusia lagi. Anda bisa melihat orang-orang gila itu. Apakah orang gila itu masih ada kewujudan dari manusianya, kewujudan hidup manusianya? Kan tidak ada di orang gila itu. Maka orang gila itu tidak bisa menentukan, tidak bisa menetapkan syariat-syariat manusianya, karena manusianya tidak ada, karena Allah lah yang mensyariatkannya. Meskipun dipandang manusia lain itu tidak benar, salah, akan tetapi pandangan manusia lain kan hanya sebatas badan, bukan hati. Inilah jawabannya. Jadi ketika Anda melakukan sholat, puasa, zakat, haji, tuntunan-tuntunan seperti syariat yang selama ini kita lakukan, maka di dalamnya jangan sampai merasa diri kita yang bersyariat. Kembalikan semuanya kepada Allah lah yang bersyariat, yakni kembali ke alam lillahi ta'ala. Demikian sahabatku. Ada pertanyaan lagi? Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk lelaku atau praktek hatinya tinggal membalik saja dari kesetiap harian kita. Jadi pada intinya tidak mengubah apa yang telah kita lakukan selama ini, tidak mengubah. Yang diubah hanyalah dulu yang berkuasa di dalamnya hambanya yang merasa mentuhani seluruh pergerakan badan ini, baik maupun di tatanan syariat, ketika sholat, ketika puasa, ketika beramal ibadah, seluruhnya dulu hawa nafsulah yang berkuasa di dalamnya. Nah, tinggal mengubah. Ketika kita saat ini sudah mengenal Allah, sudah menyatakan bahwa kewujudan dari manusia kita sudah fana, sudah adam, sudah goib, seperti halnya kita menggoibkan Allah dahulu, maka nyatakanlah Allah dan goibkanlah diri manusia kita. Jadi dulu kita beramal dengan amal yang haram, kini beramal dengan amal yang halal, yakni amal soleh, yang mana yang beraf'al di dalamnya adalah Allah sendiri. Semoga bisa dipahami dan dimengerti oleh kita semua. Semoga kita dimudahkan di dalam pengaplikasiannya di tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dimaksud hijrah. Hijrah dari tempat yang gelap, hijrah dari kewujudan manusia kita yang wujud menjadi Tuhan, hijrah dari kebodohan-kebodohan kita, hijrah dari kejahilian hati kita selama ini, hijrah menuju bertemu Allah di dalam fisabilillah. Ketika wujud yang ada, hidup yang ada sudah kembali suci wujudullah, sudah kembali suci hayatullah, inilah hijrahnya hamba menuju Tuhannya dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang.
dulu ibadahnya jatuh ke dalam jahanam, akan tetapi kini ibadahnya sampai mi'raj, dunung tajalli kepada Tuhannya. Yang dimaksud dunung, tajalli, mi'raj, wusul itu adalah ketika sudah nyata Allah lah yang hidup, sudah nyata Allah lah yang berkuasa atas diri badan ini. Inilah yang dimaksud tajalli atau dimaksud wusul. Jadi wusul, tajalli, mi'raj itu tidak hanya di tempat yang khusus saja, akan tetapi di tempat manapun, keadaan apapun, di mana saja kita bisa bertajalli di sana. Contoh, ketika kita memasak di dapur, di dalamnya hati sudah nyata, sudah meyakini bahwa inilah hidupnya Allah. Hidup Allah lah yang memerankan badan ini untuk memasak. Hidupnya Allah lah yang memerankan, yang menguasai badan ini untuk mengupas-ngupas bumbu di dapur dan sebagainya. Aplikasikanlah seperti hal yang demikian. Luaskanlah ketauhidan kita, ketajalian itu dimanapun kita berada. Karena Allah tidak kemana-mana dan tidak pula kemana-mana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Yakni maksudnya aku lebih dekat daripada hidupmu. Maksudnya ketika hidup masih terkuasai manusia, maka gaiblah hidup yang lebih dekat itu. Ketika hidup manusianya sudah kembali ke alam keadamannya, dipersembahkan kembali kepada Allah, bahwa hidup ini Allah, itulah yang dinamakan roji'un. Tamat den sudah cerita manusia, yakni akhirat, akhir kekuasaan diri manusianya. Di hari kiamat setelah hancur leburnya alam semesta ini, Allah jauh. Adakah Tuhan selain aku? Kata Allah. Ketika sama halnya ketika kewujudan diri manusia kita, kewujudan hidup manusia kita, kewujudan kekuasaan diri manusia kita sudah hancur luluh lantak, hancur lebur, yang ada hanya hidup akan mengakui aku iki Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka mengabdilah kepadaku. Wa aqimis sholali dzikri, dan dirikan sholat hanya untuk mengingat aku. Apa yang dimaksud sholat itu? Ya ketika mengingat Allah itu lu sholat. Ketika hati sudah mengingat bahwa hidup ini Allah yang berjalan, bahwa hidup ini Allah yang bergerak, bahwa hidup ini Allah yang memasak, bahwa hidup ini Allah yang bekerja, bahwa hidup ini Allah yang memakankan badan, bahwa hidup ini Allah yang meminumkan badan, bahwa hidup ini Allah yang mensolatkan badan, bahwa hidup ini Allah yang mempuasakan badan. Ini loh yang dinamakan solat. Yakni selalu ingat bahwa hidup ini Allah yang memerankan, yang mempergerakkan badan-badan ini. Inilah yang dimaksud wakil-wakil Allah. Inilah yang dimaksud khalifatullah. Inilah yang dimaksud wali-wali Allah. Karena hakikatnya seluruh manusia itu adalah wali-walinya Allah.